teman-teman, dalam video kali ini kita akan mempelajari definisi dan karakteristik virus, kemudian memahami bagaimana virus bereproduksi atau berkembang biak, yang ketiga menggali peranan positif dan negatif virus atau dampaknya, yang keempat mempelajari cara pencegahan penyebaran virus. Virus adalah agen infeksi mikroskopis yang hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel organisme inang. Virus tidak dapat melakukan aktivitas hidup di luar sel inang, teman-teman, sehingga virus disebut sebagai parasit intraseluler. Adapun ciri-ciri virus, yang pertama, ukurannya sangat kecil. Virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Kemudian yang kedua, tidak memiliki struktur sel. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA atau RNA dan lapisan protein. Ketiga, virus tidak bisa bereproduksi sendiri, melainkan virus membutuhkan inang untuk berkembang biak. Adapun struktur virus, yang pertama kepala. Dalam kepala ini berisi DNA atau RNA atau juga asam nukleat. Kemudian kapsid yang tersusun atas protein, kemudian diikuti dengan leher, ekor, selubung, serabut ekor, papan dasar, yang terakhir jarum penusuk. Teman-teman, virus memiliki berbagai ragam bentuk. Seperti yang pertama, bentuk tubuh bulat yang biasa dimiliki oleh virus-virus penyebab penyakit AIDS, Ebola, dan influenza. Yang kedua, bentuk tubuh oval. Biasanya, bentuk tubuh oval ini dimiliki oleh virus penyebab penyakit rabies. Yang ketiga, bentuk tubuh batang. Biasanya, bentuk tubuh batang ini dimiliki oleh virus TMV. Kemudian yang keempat, bentuk tubuh polihidris. Contohnya dimiliki oleh virus adenovirus penyebab demam. Kelima, bentuk tubuh huruf T seperti pada Bacterophage, yaitu virus yang menyerang bakteri E. coli. Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana sih virus itu bereproduksi? Nah, virus bereproduksi atau berkembang biak melalui dua siklus, teman-teman. Yang pertama, siklus litik. Siklus litik ini adalah salah satu cara reproduksi virus yang merusak sel inang. Contohnya pada virus influenza yang merusak sel saluran pernapasan. Adapun tahapan pada siklus litik ini, teman-teman. Yang pertama, adorpsi, yaitu virus menempel pada sel inang dengan menggunakan reseptor proteinnya. Kemudian penetrasi, yaitu di mana virus menembus membran sel inang. Kemudian sintesis. Proses ini virus menggunakan sel inang untuk mensintesis komponennya seperti DNA dan protein. Kemudian praketan. Komponen virus yang terpisah-pisah dirakit menjadi virus yang utuh. Kemudian lisis, yaitu di mana sel inang pecah dan virus baru keluar. Siklus yang kedua pada bagaimana virus bereproduksi yaitu siklus lisogenik. Siklus ini yaitu siklus reproduksi virus yang tidak menghancurkan sel inang. Contohnya virus herpes. Nah, bagaimana reproduksi virus yang terjadi pada siklus lisogenik ini? Yaitu virus menyisipkan materi genetiknya ke dalam genom sel inang, kemudian hasilnya terbentuk protak yaitu DNA virus yang terintegrasi ke dalam kromosom sel inang, kemudian virus berada dalam keadaan laten atau tidak aktif. Kemudian sel inang dapat bertahan meskipun ada serangan dari virus. Setelah kita mengetahui poin-poin di atas, masuklah kita pada dampak virus. Yang pertama itu dampak virus secara positif. Yang pertama, pengobatan genetika. Virus dapat digunakan untuk memasukkan gen sehat ke dalam sel pasien atau biasa juga disebut terapi gen. Yang kedua, bioteknologi. Seperti yang kita ketahui, beberapa virus digunakan untuk menghasilkan vaksin dan obat yang dapat kita gunakan untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus sendiri. Dampak virus yang berikutnya yaitu dampak virus secara negatif. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, banyak virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, maupun tanaman. Kemudian, virus juga menyebabkan epidemi dan pandemi. Seperti virus SARS-CoV yang menyebabkan pandemi COVID-19 pada tahun 2019 kali lalu. Adapun beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Yang pertama, HIV atau AIDS, kedua flu, ketiga rabies, dan yang keempat adalah COVID-19 atau COVID-19. Adapun cara mencegah penyebaran virus, yang pertama vaksinasi. Vaksinasi cara paling efektif untuk melindungi diri dari infeksi virus tertentu.
Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan diri atau mencuci tangan. Mencuci tangan dapat mengurangi resiko penularan virus yang menempel pada tangan. Kemudian menjaga kontak. Menjaga kontak atau menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit untuk mencegah penyebaran virus. Dan yang terakhir teman-teman, perilaku seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan mencuci tangan adalah perilaku sehat untuk mencegah penyebaran virus.